satrul aurati, yaitu menutup aurat. Ini bagian daripada yang wajib yang harus dilakukan sebelum dia melaksanakan sholat. Awal perintah sholat, ketika itu orang sholat kemana? Menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Sholat. Ketika ada perintah awal sholat, Nabi Muhammad disuruh menghadapkan kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Karena apa? Untuk menghindari ejekan daripada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala wa satrul awrati wastiqbalul qiblati wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, dan mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, di tahun yang baru ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kata Nabi, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari-harinya lebih baik daripada hari kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bacaan kita masih dalam pembahasan syarat-syarat sahnya salatnya. Jadi faslun syurutus salati tsamaniyatun. Satu fasal yang menjelaskan tentang syarat-syarat salat ada 8 ya. Yang pertama thaharah anil hadatsaini, lalu yang kedua at-thaharatu anin najasati fi thawbi wal badani wal makani, lalu yang ketiga watsalitsu satrul aurati, yaitu menutup aurat ya. Ini bagian daripada yang wajib yang harus dilakukan sebelum dia melaksanakan salatnya. Adapun asalnya ya, wal aslu fi satril aurati qabla al ijma'i al mun'aqidi ala wujubi satriha. Asal ketika diwajibkan untuk menutup aurat ketika salat itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ini disebutkan bahwasanya qala Ibnu Abbas al-muradu biha athiyab. Jadi ketika ada perintah untuk khudhu zinatakum inda kulli masjidin, jadi orang yang akan datang ke masjid itu membawa perhiasan ya, berhias diri ya, inda kulli masjidin, ketika setiap dia masuk ke dalam masjid. Menurut pendapat Imam Ibni Abbas, al-muradu biha, yang dimaksud ya khudhu zinatakum di sini adalah athiyab, itu pakaian terbaik ya. Ternyata pakaian yang terbaik itu adalah pakaian yang menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat itulah pakaian yang terbaik, apalagi ketika dalam sholat. Nanti disebutkan bahwasanya al-auratu mutlakun, aurat seseorang itu sebetulnya mutlak ya, sama ada di dalam sholat maupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat, menutup aurat itu menjadi syarat sahnya sholat. Adapun di luar sholat,
tetap menjadi kewajiban bahwasanya seorang muslim itu menutup auratnya. Jadi kalau sekarang bicara tentang satrul aurah di dalam bab solat, maka itu yang menjadi kesahan solat kita. Adapun di luar solat tetap hakikatnya menutup aurat itu ya wajib. Ya. Jadi jangan punya pemahaman bahwasanya ya kita nutup aurat itu ketika solat, di luar solat itu tidak ada kewajiban untuk menutup aurat. Ini baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi jangan kita hanya menunjuk bicara tentang perempuan yang suka membuka aurat. Laki-laki juga ada keharaman membuka aurat kepada orang yang bukan mahramnya. Ya. Laki-laki kemana-mana pakai celana pendek itu haram juga Pak. Ketika dilihat kepada orang yang bukan mahramnya. Jadi bukan hanya perempuan saja membuka aurat itu menjadi haram, laki-laki pun punya larangan karena aurat seseorang itu sifatnya mutlak, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Apalagi ketika sholat ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Bicara khudzu zinatakum di sini adalah al-libas, al-thiyab, itu pakaian yang kita pakai ketika sholat ya. Itu berkenaan dengan menutup aurat yang secara sempurna diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kata Nabi la yaqbalu shalah, tidak diterima salatnya. Ya karena tidak memenuhi syarat bagi orang-orang yang tidak menutup auratnya. Adapun selebihnya ya karena kewajiban utamanya adalah menutup aurat, ya, tapi di sini ada kata-kata khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ya, menutup aurat kalau bisa pakaian terbaik itu yang kita pakai ketika sholat itu. Walaupun menutup aurat itu cukup, ya, menutup aurat itu cukup. Jadi kalau kita pakai pakaian ketika sholat, lalu pakaian itu menutup aurat, maka memenuhi syaratnya. Tapi selain daripada syarat ada adab. Ya, ini yang mesti juga diperhatikan berkenaan dengan adab. Ada orang sholat, mohon maaf, ya kalau sholat pakai kaos boleh nggak? Ya boleh aja karena udah nutup aurat. Tapi dari segi adab memang kurang bagus. Gitu. Apalagi kaosnya kaos partai, kan gitu ya. Nomor lagi di belakang ada nomornya nih, coblos nomor 2. Kan gitu. Kita sholatnya di mana? Di belakang itu coblos nomor 2 adanya di sop yang pertama. Ya pasti itu walaupun kita orang sholat mah kudu khusyuk ya an-nazru ila makani sujudihi, namanya orang sholat itu lihatlah ke tempat sujudnya ya, tapi namanya mata kita kelihatan kan iseng ngeliat ke depan coblos nomor 2. Nah, itu kan makanya jadi berpengaruh orang sholat itu ketika nutup aurat dengan pakaiannya memadailah syaratnya, akan tetapi harus juga memenuhi adab-adabnya. Pakai pakaian terbaik kita, ya masa mau kondangan pakai pakaian terbaik, giliran mau sholat seadanya. Walaupun bicara nutup auratnya cukup, tetapi dari segi adab kurang. Makanya ketika ada pertanyaan, Pak, boleh nggak sholat pakai kaos? Boleh nggak sholat pakai celana? Saya bilang kalau bicara syarat sahnya satrul aurah cukup. Ya ketika orang nutup aurat itu ya cukup memadai, tetapi bicara adab memang kurang bagus. Ya adab inilah yang menyempurnakan, gitu ya. Jadi bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika sholat itu bajunya kan berlapis-lapis. Ya Rasulullah pakai apa? Ya komisun, komis itu baju panjang. Lalu ada apa lagi? Ada rida, ada jubah. Ya makanya imam-imam besar Masjidil Haram itu selain dia pakai gamis, ada lagi. Ya, ada luarnya ar-rida tuh, yang tidak berkancing itu. Ya, kan biasanya warnanya ada yang hitam, ada keemasan itu. Boleh Pak dipakai. Sholat pakai baju gamis itu, nggak apa-apa. Jadi itu bukan pakaian kadrun. Ya, sekarang orang itu pakaian kadrun. Nabi pakaian sholatnya seperti itu, kan gitu. Memang bicara budaya kita nggak begitu, tapi ketika kita ngikutin pakaian seperti itu bukan ngikutin budaya Arab, akan tetapi karena Rasulullah pakai itu, kita ingin mengambil kesunahan apa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak apa-apa.
Kalau misalkan enggak, ya udah kita pakai sarung, pakai baju koko dan sebagainya. Ya itu menjadi yang ketika kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, ya diantaranya juga apa yang dipakai oleh Rasulullah, itu bukan mengikuti budaya Arab, ya akan tetapi karena itu dipakai oleh Rasulullah, maka kita mendapat kesunahan, ya tabarrukan dengan apa yang dipakai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selain daripada memenuhi syaratnya, ternyata berpakaian di dalam sholat itu harus juga memenuhi bagaimana adab-adabnya. Yang bagus tuh, adab-adabnya. Sholat pakai celana boleh nggak? Boleh. Ya. Pakai yang lain boleh aja. Karena apa? Syarat utamanya adalah satrul aurah gitu. Ya, selama itu pakaian yang menutup aurat dengan sempurna, maka hakikatnya terpenuhilah daripada syarat-syaratnya. Gitu. Ya sebetulnya orang sholat itu pakai sarung, pakai gamis, ya pakai celana itu ya tidak wajib. Yang wajib adalah menutup auratnya. Tapi karena sarung itu adalah bagian daripada alat untuk menutup auratnya, maka sarung itu bisa jadi wajib. Gitu. Ma la yatimu bihil wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna ketika tidak ada dia pendukungnya itu, maka yang mendukungnya tadi menjadi wajib. Sarung ini bisa menjadi wajib karena apa? Dia alat untuk menutup auratnya. Nah, ya kalau dulu malah di zaman Rasulullah ada sahabat Nabi yang kesulitan untuk menutup aurat. Karena apa? Saking sulitnya mereka punya pakaian itu. Ya, ada sahabat Nabi namanya Tha'labah. Tha'labah itu kalau sholat, ya selesai sholat fardu, dia buru-buru pulang. Ya, ini makanya yang jadi dalil bahwasanya Nabi kalau selesai sholat bagaimana? Nabi kalau selesai sholat berzikir, ya, ya zikir yang diajarkan, ya tadi yang kita baca itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Makanya ada orang-orang yang ketika sholat fardu berjamaah, romannya nggak demen banget zikir bareng-bareng. Nabi setelah selesai sholat ya zikir sama-sama. Makanya satu ketika ada sahabat Nabi selesai sholat pulang, selalu setiap hari begitu. Ya, sehingga sahabat pada bertanya dalam hatinya, itu kenapa sih? Tha'labah kalau sholat langsung pulang. Gitu. Kayaknya nggak suka berkumpul sama-sama dengan Rasulullah. Sehingga ini diadukan oleh sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa dia buru-buru pulang? Akhirnya besok ditanya, kenapa engkau kalau selesai sholat kok buru-buru pulang? Apa kata Tha'labah? Ya Rasul, kalau aku nggak buru-buru pulang, istriku di rumah nggak bisa sholat. Kenapa? Pakaian yang menutupi daripada auratku untuk melaksanakan sholat, itu pun nanti kainnya akan digunakan oleh istriku untuk sholat. Bayangin, luar biasa. Jadi istrinya itu tidak bisa sholat karena nggak bisa menutup aurat dengan sempurna. Sehingga kain yang dipakai oleh Tha'labah ketika sholat tadi juga harus dipakai oleh istrinya untuk sholat. Makanya buru-buru dia pulang. Nah, sampai di rumah dia bisa sholat. Oh, ternyata itu alasannya. Jadi bukan karena alasan yang lain. Ternyata ada sahabat Nabi yang ketika sholat itu buru-buru pulang. Karena memang ada perkara yang penting di rumah. Yaitu apa? Istrinya harus menutup aurat dengan kain yang sama yang dipakai oleh Tha'labah. Ya, besok ya Tha'labah itu didoakan oleh Nabi kita Muhammad SAW agar punya kecukupan rezeki, agar bisa membeli pakaian yang lain, agar supaya ketika sholat dia nggak buru-buru pulang. Udah akhirnya Tha'labah itu dikasih kambing, Pak. Ya, dikasih kambing sepasang, dirawatin itu kambing, ternyata sampai beranak pinak dalam jumlah yang luar biasa banyak ya. Dalam sejarah Tha'labah itu hewan ternaknya luar biasa ketika itu. Sehingga lama-kelamaan ya ketika dia udah punya pakaian, dia rajin sholat berjamaah di masjid, besoknya lagi nggak ketemu malah. Gitu ya. Dia rajin, biasanya rajin tapi langsung pulang karena pakaian harus dipakai oleh istrinya. Besok-besok justru malah nggak kelihatan. Ntar datang, ntar enggak. Makanya Nabi ada kesunahan begitu, kita ketika sholat berjamaah, ya, ketika selesai sholat berjamaah itu ada musafahah ya. Kita salam-salaman itu bukan perkara yang bid'ah, Pak.
Kita musafahah, kenapa? Kita lihat saudara kita yang sholat subuh berjamaah ini kemana ya? Kok Pak Zainal udah beberapa hari nggak kelihatan, kemana beliau? Apa sakit? Apa? Kan itu kelihatan. Nabi pun begitu, ketika selesai sholat, dilihat sahabat-sahabat, mana nih nggak kelihatan? Oh ternyata kok Sa'labah udah beberapa lama nih nggak kelihatan, kemana dia? Ternyata ya dalam riwayat Sa'labah itu udah sibuk dengan hewan ternak yang jumlahnya luar biasa banyak sekali. Tadinya dia rajin sholat, ya, bahkan dibela-belain dia punya pakaian yang segitu-gitunya dipakai juga untuk istrinya, dia tetap untuk menjalankan sholat. Ternyata pas dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya dia lupa akan kewajibannya, justru malah sibuk ngurusin harta dunianya. Itu luar biasa tuh. Ada sahabat yang sampai sebegitunya untuk menutup auratnya. Kalau kita sekarang bayangin pakaian-pakaian kita, bahkan banyak pakaian-pakaian kita yang di lemari belum kita pakai dari baru, bahkan ada bahan yang belum kita jahit. Itu luar biasa. Dalam rangka apa ya? Ini khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi jangan ragu-ragu ketika datang sholat berjamaah, pakai pakaian yang terbaik, gitu ya. Pakai pakaian yang terbaik. Jangan pakai pakaian seadanya. Ya cukup memang itu memadai nutup auratnya, tapi bagaimana ketika ada perintah khudzu zinatakum inda kulli masjidin? Qala Ibnu Abbas al-muradu biha ath-thiyab, pakaian. Pakaian yang terbaik itulah yang akan menjadi saksi kita nanti di hari kiamat, bahwasanya pakaian itu pernah kita pakai, selalu kita pakai untuk sholat berjamaah. Pakai. Kalau ada gamis, pakai gamis. Biarin dikatain kadrun juga, orang bukan pengen dilihat orang, kita pengen dilihat Allah yang terbaik pakaian kita ketika sholat. Kalau ada sorban, pakai sorban. Ya, pakai sorban. Ya, sorban itu bukan pakaian orang haji. Ya, kalau dalam tradisi kita nih, ya orang Cinere kadang ngomongnya begitu, Pak. Ya sholat pakai sorban. Itu anak lagu apa haji belum pakai sorban. Lah, sorban bukan pakaian orang haji. Pakaian orang haji itu pakaian ihram, Pak. Sorban itu pakaian orang sholat. Kalau ada sorban pakai. Kalau ada gamis pakai, ada jubah pakai. Pakaian yang terbaik. Ya, kita pengen nemuin Allah, pakai pakaian yang terbaik, pakai jubah. Udah pakai gamis, pakai jubah, pakai jas. Asal jangan jas hujan aja. Gitu, pakai. Pakai yang terbaik nih, pakai jas. Ini bukan ketemu pejabat doang pakai jas, pakai yang terbaik, jas. Ini jas waktu saya nikah, Pak, masih muat ini, alhamdulillah saya pakai ini. Pakai yang terbaik, namanya orang mau sholat. Kain pakai yang terbaik, BHS. Ya, kain gajah duduk. Ya, yang pakai gemuk ya sama banget, itu gajah duduk dah. Kita khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu pakai pakaian terbaik kita ketika sholat. Walaupun judul awalnya adalah satrul aurah. Judul awalnya adalah bagaimana syarat sahnya seorang itu sah di dalam sholatnya adalah menutup aurat. Tapi bagian daripada adabnya adalah pakai pakaian terbaik kita ketika sholat. Warabi'u, adapun yang keempat, minha istiqbalul kiblah lil qadiri 'alal istiqbal, yaitu menghadap ke arah kiblat. Ya. Lil qadiri, bagi orang yang mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Wal kiblatu al-Ka'bah wa sumiyat kiblah. Ya. Li'annal musalli yuqabiluha wa sumiyat Ka'bah. Ya, jadi ini dikata kiblat karena apa? Al-musalli yuqabiluha. Kenapa disebut kiblat? Karena orang-orang yang sholat menghadap kepadanya. Tapi sejarahnya panjang ya, Pak. Ketika kita bicara tentang kiblat, ya, kiblat kita itu adalah Ka'bah. Itu sebelumnya bahwasanya orang yang sholat itu dulu bukan mengarah ke arah Masjidil Haram, ya, tidak mengarah ke arah Ka'bah. Dulu ketika ada perintah sholat, awal perintah sholat, ya, ketika itu orang sholat kemana? Menghadap ke arah Masjidil Aqsa, ya, di Yerusalem. Itu perintahnya ke sana tuh dulu. Kenapa?
Karena ketika itu di Ka'bah masih banyak sekali berhala-berhala. Di Ka'bah banyak tuh. Waktu zaman Nabi Ibrahim di Ka'bah banyak berhala. Tapi berhalanya dihancurin sama Nabi Ibrahim. Tapi berjalannya waktu, ya kembali lagi mereka kepada kemusyrikan. Ya Ka'bah itu, di sisi Ka'bah ya luar biasa, itu berhala-berhala banyak sekali. Makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk sholat. Ya, ketika ada perintah awal sholat, Nabi Muhammad disuruh menghadapkan kiblatnya itu ke Masjidil Aqsa. Karena apa? Untuk menghindari ejekan daripada orang-orang kafir Quraisy, bahwasanya Nabi Muhammad beserta umatnya ketika itu beribadah menyembah kepada berhala-berhala mereka. Tuh. Jadi ketika itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa tuh. Jadi bukan ke Masjidil Haram, bukan ke Ka'bah ketika itu. Karena khawatir gitu ya. Ya kan orang-orang kafir Quraisy mah ada aja ya, ejekannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk menghindari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk salat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ya, tapi ketika itu memang ada keresahan dari Nabi. Ya, karena memang Ka'bah itu dibangun oleh turunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim, ya, sebagai Abul Anbiya wal Mursalin. Bapaknya segala nabi dan rasul itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, jadi ketika sekian lama, bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat disebutkan Nabi itu hijrah ke Madinah, ya. Sampai Nabi hijrah ke Madinah pun ternyata Nabi itu masih sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Saking apanya? Saking menjaganya. Gitu. Jangan sampai ada anggapan bahwasanya Nabi Muhammad beserta umatnya ketika itu sholat menghadap ke arah berhala-berhala yang dimiliki oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Dalam riwayat sampai tahun kedua Hijriah, Pak. Ya, sampai Rasulullah hijrah ke Madinah di tahun kedua, ternyata Nabi Muhammad itu di awal-awal pertama hijrah masih sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Baru dah ya, setelah itu ketika ada perintah dialihkan kiblat, itu surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 145 itu bicara tentang bagaimana kiblat ya yang diperintahkan, ya, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya. Barulah diarahkan ya kiblat itu kemana? Ke Masjidil Haram tuh. Di tahun kedua itu ada keresahan tuh. Nabi juga merasa nggak enak kok. Nah, padahal ketika Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, orang-orang yang sholat ketika itu adalah menghadap ke sana. Tapi ketika Nabi Muhammad diperintahkan sholat, ternyata sholatnya menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ya, Nabi juga bukan resah bagaimana, dalam hatinya bertanya, kira-kira bisa nggak kita sholat menghadap ke sana? Karena ketika itu pun Nabi setelah hijrah ke Madinah sampai di tahun kedua itu, ya, rentan waktu sampai Rasulullah hijrah ke Madinah di tahun kedua, ternyata orang-orang Yahudi, ya, dan orang-orang Nasrani itu pun mengejek ya Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa? Mereka sholat menghadap ke tempat mereka. Kan itu diakui ya. Ada akuisisi dari orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada siapa? Kepada Yerusalem, kepada Masjidil Aqsa. Ya, karena emang ada keresahan seperti itu pun, nah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk memalingkan ya yang tadinya Masjidil Aqsa itu menjadi kiblatnya Nabi Muhammad dengan umatnya untuk sholat, akhirnya dialihkan ke Ka'bah kembali itu. Bisa mengejek kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi Muhammad ingin membersihkan berhala-berhala dari Ka'bah ketika itu. Makanya ya Ka'bah itu menjadi kiblatnya umat Islam. Dan juga ketika memang hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu luar biasa ingin mengarahkan pandangan itu ke Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, wa arada bil masjid huna al Ka'bah.
Ya, jadi yang dimaksud dengan syatrul Masjidil Haram di sini disebutkan bahwasanya arada bil masjidi huna al-Ka'bah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qumta lis-shalati fa asbighil wudu tsumma istiqbalil qiblah." Nabi perintahkan bahwasanya jika engkau ingin sholat, maka sempurnakanlah wudumu. Tsumma istaqbil qiblah. Kemudian maka arahkanlah pandanganmu kemana? Ke arah kiblat. Nah, ini menjadi penting ya karena memang luar biasa ya proses perpindahan ya arah kiblat yang pada mulanya ke Masjidil Aqsa, ke Masjidil Haram, ini sejarah yang panjang. Perjuangannya juga luar biasa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita sekarang bagaimana ya? Hakikatnya istiqbalul kiblah itu menjadi syarat sahnya kita untuk sholat. Tapi disebutkan lil qadiri alal istiqbal, bagi orang yang mampu untuk menghadap ke arah kiblat. Artinya mampu di sini ya dia tahu mana arah kiblat gitu. Karena memang ada ketika kita sholat ya mungkin kalau sekarang mustahil rasanya kalau kita sholat itu sulit untuk mencari arah kiblat. Yang pertama masjid banyak, mushola banyak. Lalu apa? Teknologi udah canggih. Kita nyari arah kiblat nggak ada kompas, pakai apa? Pakai Android. Ya, masih bisa tuh mengarahkan kita untuk mencari arah kiblat. Dan juga ya sekarang di gedung-gedung di mana itu udah dikasih tanda nih arah kiblatnya kemana. Mungkin kalau di daerah tertentu ya misalkan kita lagi naik gunung gitu. Mungkin agak sulit juga ya perlu adanya alat bantu kompas dan sebagainya. Andai kata tidak juga memadai, ya maka dia sholat berarti dia apa? Enggak mampu untuk mengarahkan dirinya ke arah kiblat, maka dibolehkan. Itu. Wal muradu bistiqbaliha istiqbalu ainiha yakinan ma'al qurbi. Ya. Yang dimaksud dengan mengarahkan dirinya ke arah kiblat itu adalah istiqbalu ainiha. Betul-betul menghadap ke arah Ka'bah yakinan ma'al qurbi, ya secara yakin dengan kedekatannya. Kalau misalkan dia dekat itu mesti yakin, Pak. Ya kayak kita sholat di mana? Di Masjidil Haram. Ya yakin kita ngarah ke arah kiblat. Kenapa? Ka'bah itu dekat sama kita. Itu. Tapi nanti makruh hukumnya kalau orang sholat melihatin Ka'bah. Jadi walaupun dia di Masjidil Haram, itu Ka'bah menjadi kiblat kita. Yang wajib menghadap ke arah kiblat itu apa? Bis-sadri, dengan dadanya. Jadi bukan dengan wajahnya. Makanya dalam sholat nanti ketika ada orang sholat lalu nengok ke atas, ke kanan, ke kiri, nggak batal sholat kita. Yang batal itu kalau apa? Ya dadanya itu berpaling dari arah kiblat maka batal. Karena kewajiban untuk mengarahkan ke arah kiblat itu adalah dengan dada. Itu. Ma'al qurbi, ketika dekat ya udah. Kalau ada orang sholat ngeliatin Ka'bah bagaimana? Makruh saja. Karena emang orang sholat itu ada perintah untuk apa? An-nazru ila makani sujudihi. Sholat itu kesunahan utamanya adalah melihat ke tempat sujudnya, bukan ngeliatin Ka'bah walaupun Ka'bah ada di depan mata kita. Ya ada orang-orang yang sholat di sisi Ka'bah ya di Masjidil Haram ya Ka'bah begitu dekat dengan dirinya ya misalkan hanya jarak 1 meter tetap pandangannya adalah ke tempat sholatnya yang diarahkan ke arah kiblatnya apanya dadanya tuh itu dengan apa dengan yakinan ya dengan yakin maksudnya apa dengan yakin di sini ya karena memang Ka'bah ada di depan kita betul-betul yakin ini jadi bagi orang-orang yang ketika sholat di dalam Masjidil Haram maka mengarahkan ke arah kiblatnya itu dengan apa? Dengan yakin karena saking dekatnya dia. Lalu bagaimana dengan orang yang agak jauh? Wa dhannan ma'al bu'di anha gitu. Fala yakfi istiqbalu jihatiha 'alal mu'tamadi fil madhhabi indana. Jadi bagi orang yang ketika agak jauh daripada Masjidil Haram maka dengan keyakinannya dia ngapain? Mengarahkan dirinya kemana? Ke Masjidil Haram. Karena dia yakin di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang yang sholat di sekitar daripada Masjidil Haram. Misalkan dia ingin sholat
akan tetapi enggak sampai ke masjid, di hotel misalkan, di sekitaran Masjidil Haram, maka sholatnya mengarah ke Masjidil Haram. Karena apa? Dia yakin di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Nah, itu dia. Itu jadi dengan yakin, dengan zon, dan yang terakhir dengan ijtihad namanya. Seperti kita nih, yang jaraknya ribuan kilometer ya dari sini ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, maka itu dengan ijtihad. Ijtihad itu artinya dengan sungguh-sungguh untuk mencari arah kiblat. Ya, kalau kita ijtihadnya sudah diwakili ya oleh badan hisab ru'yah, bagaimana arah kiblat kita itu udah benar apa belum gitu. Kalau sekarang kita bagaimana hakikatnya menghadap ke arah kiblat, apakah sudah benar atau belum, ini berdasarkan ijtihad para ulama itu ya. Ijtihad para ulama itu menentukan bagaimana arah kiblat itu yang benar. Kalau pengen benar-benar tepat ya bagaimana caranya? Nanti kalau kita pergi umroh di sono kita ikat tali, Pak. Tali terus lurus kemarin nih ke Indonesia. Wah, itu berarti lurus. Ya, tapi kan sekarang udah ada teknologi. Ya, kita bisa cari tuh ada situs namanya Kiblat Lokator gitu ya. Ternyata ada masjid-masjid kita itu, ada masjid satu di Cinere itu kan yang bangun orang dulu ya. Teknologi juga belum canggih. Itu saya cek coba di Kiblat Lokator, titik lokasi, yaitu nanti ada garis yang lurus sampai ke Ka'bah. Itu ternyata lurus sekali, Pak. Itu luar biasa ya, orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu, walaupun teknologinya masih sederhana, bahkan ya belum ada teknologi yang canggih ketika itu, menghitung arah kiblat itu ternyata sampai tepat sekali gitu. Luar biasa ya. Makanya beberapa waktu yang lalu dari Badan Hisab Ru'yah Departemen Agama memverifikasi arah-arah kiblatnya masjid-masjid yang ada ya di Indonesia ketika itu. Agar supaya apa? Betul-betul arah kiblat kita itu diijtihadkan dengan sungguh-sungguh, benar-benar mengarah ke arah Ka'bah itu ya. Lurus gitu ya. Makanya kita daerah Jakarta dan sekitarnya ya, arah kiblat kita itu bukan ke mana? Bukan ke barat gitu. Tapi apa? Agak beberapa derajat ya. Dalam Irsyadul Anam itu disebutkan kira-kira hampir 23 derajat itu miring ke kanan. Soalnya kalau nggak miring ke kanan, lurus ke sana, kita lurusnya ke Spanyol, Pak. Ya, ke Madrid atau ke Barcelona. Nah, nanti kita nemuin Lionel Messi atau siapa di sana jadinya kan gitu. Nah, jadi agak ke kanan tuh memang. Nah, ini pernah terjadi juga oleh Mufti Betawi ya. Dulu ada Mufti Betawi ya, Jakarta namanya Said Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Ini hidup sezaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani ketika beliau masih menjadi imam besar di Masjidil Haram. Jadi Said Usman itu bikin masjid ya di daerah Pekojan. Ya, kalau sekarang masjidnya itu ada 2 kiblat, Pak, bukan 2 kiblat artinya. Jadi masjid itu ketika itu yang pertama kali dibangun oleh Said Usman, beliau berijtihad bahwasanya kiblatnya adalah sudah tepat, gitu ya. Lalu Syekh Nawawi Al-Bantani itu ya dari Mekah pulang ke Indonesia, menemuilah Said Usman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya karena berkenaan dengan masjid yang dibangun oleh beliau. Ya, karena beliau berijtihad bahwasanya ini sudah tepat arah kiblatnya. Ternyata apa? Kata Syekh Nawawi bahwasanya masjidnya Said Usman itu kiblatnya kurang ke kanan. Itu. Nah, ini dalam sejarah disebutkan Said Usman itu tetap bersikeras karena dia menentukan arah kiblatnya itu bukan dengan sesuatu yang angan-angan atau begitu saja, tapi karena beliau betul-betul berijtihad menghitung bahwasanya kiblat itu dia sudah tepat. Ternyata Syekh Nawawi ngasih tahu ini kurang ke kanan. Nah, ketika terjadi perdebatan seperti itu, perdebatan yang panjang, akhirnya apa? Ya, ini karena Syekh Nawawi salah satu waliullah ya. Ternyata karomahnya Syekh Nawawi itu Said Usman diusap, Pak, mukanya oleh Syekh Nawawi. Ketika diusap, dibuka matanya. Dalam riwayat itu, Pak, itu Ka'bah ada di hadapan beliau berdua. Itu Ka'bah ada di hadapan beliau berdua. Apa kata Syekh Nawawi? Itu Ka'bah.
ini masjidmu itu Ka'bah. Jadi kalau ini masjidmu itu Ka'bah, ternyata masjidmu itu kurang ke kanan sedikit untuk betul-betul mengarah ke arah Ka'bah. Yaitu orang dulu ya, para waliullah begitu nentuin kiblatnya, itu seakan-akan ya masjidnya yang ada di Pekojan itu merapat kemana? Ke Ka'bah. Karena karomahnya Syekh Nawawi Al-Bantani. Makanya kalau bicara karomah Pak, kalau menurut akal sehat kita kagak nangkep memang logika kita, tapi itu ada Pak. Karomahnya para ulama-ulama kita, para wali itu. Itu Said Utsman ketika masjidnya kurang tepat mengarah Ka'bah, ternyata Syekh Nawawi ketika pulang ke Indonesia ngasih tahu tuh. Itu Ka'bah, ini masjidmu kurang ke kanan. Makanya sekarang Masjid Pekojan yang dibangun oleh Said Utsman itu ada Ka'bah, ya, ditandai dulu ketika awal dibangun bahwasanya itu mengarah ke arah kiblat dan ternyata kurang tepat. Ya, sekarang agak miring. Itu yang dikasih tahu oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam rangka menentukan arah kiblat itu dengan benar. Tuh. Nah ini salah satu bukti bahwasanya ketika orang sholat menghadap ke arah kiblat, iya kalau dia di dalam Masjidil Haram itu yakin dia akan betul-betul mengarah ke arah Ka'bah. Dan bagi orang-orang yang ada sekitaran jauh daripada Masjidil Haram yang ketika itu masih bisa melihat, maka itu dengan apa? Dengan zonna, dengan menyangka bahwasanya itu betul-betul mengarah ke arah Ka'bah. Dan bagi kita yang jauh itu dengan ijtihad. Ya, dengan ijtihad bersungguh-sungguh untuk menentukan arah kiblat agar supaya salat kita itu betul-betul mengarah ke arah kiblat. Ijtihadul kiblah namanya. Jadi ada ainul kiblah, ya, dengan yakin ainul kiblah karena apa? Emang betul-betul melihat Ka'bahnya, atau dengan zonnul kiblah. Zonnul kiblah ya karena kita mengarah ke arah Masjidil Haram dan kita yakin di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah. Dan kita yang jauh dengan apa? Ijtihadul kiblah. Dengan berijtihad, ya. Ini kalau nggak salah bulan apa ya? Antara bulan Juli kalau nggak salah, Juli atau Juni gitu. Ini kan ada untuk penentuan arah kiblat dengan cara yang mudah. Kenapa di akhir daripada bulan Juni itu matahari itu terbenam tepat di atas Ka'bah ya. Bagi kita orang-orang Indonesia itu melihat kelurusan arah kiblat kita dilihat ketika matahari terbenam, lalu kita lihat bayangannya, maka disitulah lurus. Saya lupa itu antara bulan Juli atau bulan Juni kemarin dari Badan Hisab Ru'yah Departemen Agama itu mengarahkan kepada masjid-masjid dan musola-musola untuk memverifikasi arah kiblat agar supaya sholat kita betul-betul sempurna mengarah ke arah kiblat itu. Jadi memang agak miring tuh. Jadi kalau kita ini masjid atau tempat kita ya menghadap ke arah barat, ya ternyata bukan lurus ke barat ya, miring ya, sekitar 23 derajat itu ke kanan, itu insyaallah mengarah ke arah kiblat yang tepat gitu. Karena kita bagian daripada ijtihadnya tadi, bukan dengan ainul kiblah, bukan dengan zonul kiblah, akan tetapi dengan ijtihadul kiblah gitu. Itulah istiqbalul kiblah, mengarah ke arah kiblat juga bagian daripada syarat sahnya sholat. Sehingga ketika orang yang sholat itu tidak mengarah kepada arah kiblat, ya tidak sah dia. Kalau ternyata itu sudah diijtihadkan, ya berarti sah. Kecuali dia tidak ijtihad, gitu ya. Jadi ketika dia sholat, kan Allah mah tidak tidak menempati tempat dan tidak menempati ruang di mana saja. Berarti ketika kita menghadap sholat itu menghadap kemana saja itu jadi tidak. Ternyata dalam sholat ada peraturan, yaitu apa? Istiqbalul kiblah menjadi syarat sahnya sholat. Sehingga ketika kita sholat di mana-mana nih, ya misalkan kemana gitu, kita nyari tempat ketika kita musafir datang ke suatu tempat kita mau sholat, lalu kita berijtihad, belum berijtihad kita udah langsung sholat, nggak boleh. Ijtihad dulu, cari dulu, atau tanya dulu orang, Pak, ini kiblatnya kemana ya Pak? Andai kata nih ada kasus kita sholat di satu tempat, ternyata sholatnya kita nggak mengarah ke arah kiblat. Ya, karena sholat yang tidak mengarah kiblat itu tidak sah, karena bagian daripada syarat. Lain halnya ketika kita nggak tahu
Kita udah berusaha nih, udah nanya orang kagak ada, kompas juga nggak berfungsi dan sebagainya, dan juga dalam keadaan yang mendung dan sebagainya kita nggak bisa lihat itu matahari. Udahlah kita sholat aja. Ternyata pas kita lagi sholat ada orang yang ngelihat kita sholat. Wah, ini orang sholat madep mana nih? Kan gitu. Ini sholat tuh madep Bletan ini dia, gitu ya. Madep sono, madep ke timur. Ya, itu kan berarti salah kiblat kita. Nah, ternyata kalau misalkan kita sholat salah kiblat, lalu selesai kita sholat ternyata kita dikasih tahu bahwa ini kiblat yang benar itu kemana? Ada Pak, ulang sholat kita. Jangan dong, wah kan udah sholat yang penting kan tadi saya nggak tahu. Kan udah dikasih tahu dan waktu sholat masih ada. Itu ada Pak, diulang. Dan ketika ada orang yang sholat salah kiblat, jangan diberhentiin sholatnya, tungguin sampai selesai. Gitu. Ada orang lagi sholat, Allahu Akbar, udah baru dapat 1 rakaat, lihat, wah ini salah kiblat, kita samperin, mas salah kiblat mas, sono. Nggak boleh juga, orang lagi sholat kita berhentiin, salah itu. Jadi tungguin sampai selesai. Ini kadang-kadang orangnya lagi sholat sampai selesai 4 rakaat, udah selesai baru kita bilangin, Pak, sholatnya salah kiblat, yang betul kiblatnya ke sana. Yang dibilangin justru dia yang marah. Ngapa nggak bilang dari tadi? Saya udah dapat 4 rakaat, tadi 1 rakaat udah kan nggak capek saya. Wah itu salah juga Pak. Jadi nggak boleh. Orang lagi sholat itu diberhentiin nggak boleh Pak. Jadi jangan, haram juga. Walaupun kita lihat, wah ini salah nih, salah kiblat atau berkenaan dengan kadang-kadang kita lagi sholat nggak taunya ada orang ngikutin kita ya. Padahal kita lagi sholat sunnah gitu. Jangan diberhentiin juga, tunggu dulu sampai selesai dulu dah, baru kita kasih tahu. Ini jangan orang yang lagi sholat di stop, nggak boleh. Atau dikasih isyarat gitu. Ya, ini namanya kita lagi sholat, kan kita khusyuk sama nggak khusyuk kan banyakkan nggak khusyuknya. Lagi sholat dapat 1 rakaat, kita bilang begini, kita nggak ngasih tahu dia, cuma begini, kiblatnya ke sono bukan ke sini. Kita lagi sholat kan jadi ragu juga tuh lagi sholat. Wah, jangan dikasih tahu dulu, gitu. Jadi kalau udah selesai, baru kasih tahu, no kiblatnya tidak tepat, yang tepat ke sana Pak. Oh baru. Kalau begitu ada Pak. Kita ulang tuh. Karena tadi kita sholat salah kiblat dan kita setelah itu dikasih tahu mana yang benar, kecuali sampai selesai, sampai lewat waktunya. Nah, kita nggak tahu deh tuh. Ketika itu kiblatnya itu benar apa kagak, padahal kita udah berijtihad. Ya udah itu jadi nggak apa-apa, cukup gitu. Jadi kalau misalkan ada yang ngasih tahu seketika itu juga, maka kita ada kewajiban untuk i'adah. Kita ulang sholat yang betul-betul mengarah ke arah kiblat. Jadi nggak boleh orang lagi sholat diberhentiin, nggak boleh Pak. Kan gitu. Sama juga ada pertanyaan begini, Pak, nyuruh orang sholat boleh nggak? Nyuruh orang sholat boleh? Merintah orang sholat? Kagak boleh Pak. Lah orang lagi sholat disuruh, kalau lagi sholat nih, disuruh, sini deh kamu tolong ambilin. Lah nggak boleh. Yang boleh itu memerintahkan orang untuk mengerjakan sholat. Kalau merintah orang sholat nggak boleh, dosa. Orang lagi sholat disuruh-suruh, gitu. Orang lagi sholat jangan disuruh-suruh, gitu ya. Jadi istiqbalul kiblah dengan apa? Bisadri, dengan dada, gitu. Makanya gini, ketika orang sholat ya itu dadanya itu menghadap ke arah kiblat, gitu, bukan mukanya. Nanti makruh saja orang yang sholat itu nengok ke atas, ke kanan itu makruh. Tapi kalau misalkan dia nengok dengan sambil berpaling dia dari arah kiblat, maka batal itu sholatnya. Karena yang kewajiban menghadap kiblat itu adalah bisadri, dengan dada. Ya, makanya hati-hati juga nih Pak. Kita kan ada kesunahan ya, atau sholat ya tangan kita agak ke kiri, ya sunnah nih. Ya. Sini ternyata ada orang yang sholat Allahu Akbar miring gini, badannya ngikut miring. Ya jangan. Makanya miringnya jangan terlalu miring. Ya ini kan bebas aja ya. Orang sholat naruh tangan di sini kan sunnah saja. Sunnah Pak. Nggak ditaruh juga nggak ngapa-ngapa. Kan gitu ya. Nanti mau naruhnya di mana? Mau di atas, mau di bawah, di tengah. Tapi sunnah aja itu Pak. Bebas aja, jangan diaru-aruin. Kalau kata orang Betawi bilang jangan diaru-aruin. Ada orang sholat tangannya naruh di sini, ada yang begini. Biarin aja nggak apa-apa, itu sunnah aja. Kan gitu. Tapi jangan khawatir ya ketika naruh tangan yang terlalu miring itu memalingkan dadanya yang tadinya mengarah ke arah kiblat menjadi berpaling dari arah kiblat, belok dari kiblat, maka akan batal. Akan tetapi ada sholat-sholat ya ketika itu disebutkan tanbihun, ada peringatan nih. Ya juzu tarkus istiqbalil kiblah fi maudhi'aini. Ya.
boleh kita meninggalkan arah kiblat salat itu di dua keadaan. Boleh nih. Jadi kewajiban kita ketika salat ya tetap mengarah ke arah kiblat. Tapi ya juzu tarkus istiqbalil kiblah fi maudhi'aini. Dibolehkan kita meninggalkan arah kiblat atau berpaling dari arah kiblat itu fi maudhi'aini, di dua keadaan. Yang pertama al-awwalu fi syiddatil khaufi fi qitalin jaizin wa huwa qitalul kuffar wal bughah. Ya. Fa yusalli kaifa amkanahu minal fardi wan nafli. Liqaulihi ta'ala fa in khiftum farijalan aw rukbanan wa mithlul qitalil mubahi fi adam istiqbali was salati ala ayati halati kanat. Jadi yang pertama itu adalah orang tidak menghadap ke arah kiblat, salat fi syiddatil khauf, dalam keadaan yang luar biasa takut. Ya, seperti apa? Fi qitalin jaizin, dalam peperangan. Ya, dulu sahabat Nabi itu Nabi ajarkan ketika salat bahwasanya dia salat ketika perang. Ya, musuh adanya di mana? Ya, musuh adanya di sebelah timur. Ya, ketika takbiratul ihram menghadap ke arah kiblat, Allahu akbar. Musuh di sono balik. Ya. Karena apa? Khawatir itu tadi fi syiddatil khauf, khawatir musuh itu menyerang. Itu boleh. Kalau lagi perang, Pak. Sekarang kita perang enggak? Agak berarti boleh enggak? Agak boleh. Kan gitu. Kalau kita sholat ya menghadap ke arah, karena kita lagi nonton timnas melawan Vietnam, kan gitu. Kan TV-nya di sono, kita madhep sono, ya enggak boleh. Ya bahkan dalam perang orang sholat melawan musuh lanjut ruku boleh, Pak. Kan gitu kan, sholatul khauf namanya itu. Sholat syiddatul khauf selain daripada arah kiblatnya dan gerakannya pun boleh juga. Ya lagi perang lawan musuh dulu, lawan ditebas, lanjut ruku. Nah, kan nanti dalam syiddatul khauf itu sholat, sebagian boleh berjaga. Sebagian lagi menyebutkan sholat semuanya bareng-bareng, tapi mengarah ke arah musuh. Boleh, itu. Karena syiddatul khauf tadi. Jadi fa in khiftum farijalan aw rukbana. Karena ada ketakutan ketika itu. Karena yang dilawan itu adalah qitalul kuffar, ya, orang-orang kafir. Benar-betul berperang untuk melawan musuh-musuh Islam ketika itu. Wal mau'idi utsani, adapun yang kedua, ya, kebolehan kita tidak mengarah ke arah kiblat itu tarku istiqbal an-nafilah. Salat sunnah nih, Pak. Muaqqatatan kal idaini wal kusufain wat tarawih wal witir fis safar walau qasiran. Wal hikmatu fi tarkil istiqbali fis safari at-takhfifu 'alal musafir wa li anna an-nasa yahtajuna lil asafir. Yang kedua itu salat sunnah, Pak. Ya, salat sunnah yang ketika itu salat sunnahnya ada waktunya, atau salat sunnah yang ketika itu betul-betul ditentukan, ya, seperti salat Id, salat gerhana, tarawih, witir di dalam perjalanan, walau qasiran, sekalipun pendek perjalanannya, itu dibolehkan kita tidak menghadap ke arah kiblat dalam salat sunnah. Dalam salat wajib tetap wajib hukumnya dan mesti ijtihad sampai dia menemukan arah kiblat tuh. Nah ini kebolehan yang dua ini, ya, ada rukhsah ya gitu, ada keringanan ketika kita boleh untuk tidak mengarah ke arah kiblat di dalam sholat. Jadi sholat wajib bagaimana? Kecuali ya memang dia kagak tahu gitu ya. Dalam sholat wajib dia nggak tahu tuh arah kiblatnya mana. Mau nanya siapa? Mau pakai alat bantu untuk menunjukkan arah kiblat juga nggak ada. Dalam keadaan cuaca yang mendung dan sebagainya, nah itu boleh dia sholat dalam ke arah mana aja. Tapi kalau misalkan dalam sholat sunnah yang tadi disebutkan, walaupun tidak mengarah kiblat, itu tidak menjadi mengapa. Tapi kalau dia dalam perjalanan musafir tadi, itulah dua syarat yang selanjutnya, yaitu satrul aurah dan menghadap ke arah kiblat yang menjadi syarat sahnya sholat. Kita sambung lagi nanti. Wal khamisu, adapun yang kelima adalah dukhulul waqti, yaitu masuk waktu, gitu ya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Jadi orang walaupun rajin banget sama sholat, kalau belum waktunya mah jangan sholat dulu, Pak. Iya, rajin banget sholat belum waktunya enggak sholat, gitu. Karena
ada syarat sholat itu adalah masuk waktu. Insyaallah kita sambung lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين والأغنياء المتصدقين ولا عدوان إلا على الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.